Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meridian Yusuf, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan membahas mengenai Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada era atau pada Orde Reformasi. Sebelum lebih jauh membahas mengenai Undang-Undang pada Orde Reformasi, saya akan membahas apa itu reformasi. Berbicara mengenai reformasi, pertama kita akan membahas apa itu reformasi. Reformasi adalah sebuah peristiwa jatuhnya atau berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Purnawirawan Soeharto. Pemerintahan yang telah berlangsung selama 32 tahun, yaitu semenjak dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang biasa kita kenal dengan Super Semar. Hingga pada tanggal 21 Mei 1998, Jenderal Purnawirawan Soeharto mengundurkan diri akibat desakan dari berbagai kalangan rakyat karena menganggap pemerintahan tersebut sudah terlalu cukup tua dan banyak terjadi kegiatan kolusi, korupsi, nepotisme di berbagai instansi pemerintahan. Kemudian, setelah terjadinya peristiwa reformasi tersebut, bangsa Indonesia juga mengalami berbagai reformasi di bidang hukum. Tentunya, jika terdapat reformasi ketatanegaraan, juga berakibat reformasi di segala bidang. Salah satunya reformasi di bidang hukum. Karena itu sangat memiliki hubungan erat dan memiliki simbiosis alami. Salah satu faktor penyebab terjadinya reformasi hukum di Indonesia yaitu salah satunya adanya tuntutan dari berbagai kalangan masyarakat. Hal itu dilandasi oleh kesadaran bahwa sistem hukum yang dikembangkan selama masa Orde Baru bersifat represif dan hanya menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan yang korup. Hal itu secara tegas dituangkan dalam ketetapan MPR nomor 10/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. Ketetapan tersebut menyatakan bahwa kondisi umum hukum di Indonesia telah memberikan peluang terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Bahkan ditegaskan pula bahwa penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang dihadapkan atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah. Kemudian salah satu keberhasilan era reformasi adalah perubahan atau amandemen Undang-Undang 1945 sebanyak 4 kali, yaitu perubahan pertama disahkan pada 19 Oktober 1999, terdiri dari 9 pasal. Inti perubahan yaitu 1. Pergeseran kekuasaan presiden yang dipandang kuat atau executive heavy. Yang kedua, perubahan kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Perubahan terdiri dari 5 bab dan 25 pasal. Inti perubahan yaitu 1. Pemerintahan daerah, 2. Wilayah negara, 3. Kedudukan warga negara dan penduduk, hak asasi manusia, yang kelima pertahanan dan keamanan negara, dan yang keenam bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Perubahan ketiga disahkan pada 10 November 2001. Perubahan terdiri dari 3 bab dan 22 pasal. Inti dari perubahan tersebut yaitu 1. Arti kedaulatan, adopsi sistem bikameral terbatas, pemilihan presiden secara langsung, penegasan Indonesia sebagai negara hukum, 5. Pengaturan pemilihan umum, 6. Mahkamah Konstitusi, 7. Prosedur amandemen Undang-Undang Dasar. Perubahan keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Perubahan terdiri dari 2 bab dan 13 pasal. Inti perubahan 1. DPD sebagai bagian dari MPR. 2. Pemerintahan, penggantian presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian. Yang kedua, mata uang. Yang ketiga, bank sentral. Yang keempat, pendidikan dan kebudayaan. Yang kelima, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya,
Pada era reformasi, produk hukum yang menentukan arah kebijakan hukum tersebut adalah ketetapan MPR nomor 4 garis miring MPR tahun 1999 tentang garis-garis besar haluan negara tahun 1999 sampai 2004. Perumusan hukum selalu meliputi 3 komponen utama, yaitu substansi, struktur, dan kultur hukum. Dalam hal substansi hukum, GBHN tahun 1999 sampai 2004 menentukan kebijakan hukum sebagai berikut. 1. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui, menghormati hukum agama, hukum adat, serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk keadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. Yang kedua, melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang. Yang ketiga, mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. Dalam bidang substansi hukum, dari sisi kuantitatif, pada tahun 1999 hingga 2004 telah dibuat sebanyak 175 undang-undang, dan pada tahun 2004 hingga 2008 telah dibuat 129 undang-undang, sehingga pada era reformasi secara keseluruhan telah terdapat 304 undang-undang. Banyaknya undang-undang yang telah disampaikan atau disahkan itu paling tidak telah menggantikan beberapa peraturan warisan kolonial dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat. Namun, dari 304 undang-undang yang telah berhasil dibuat itu, ternyata terdapat 118 undang-undang yang merupakan undang-undang pembentukan pemerintahan daerah dan undang-undang pembentukan pengadilan di daerah. Jumlah tersebut belum termasuk undang-undang untuk pengesahan konvensi atau perjanjian internasional. Dengan demikian, sesungguhnya jumlah undang-undang yang substansinya benar-benar norma hukum jauh lebih sedikit daripada undang-undang yang telah disahkan oleh DPR dan Presiden. Terkait dengan struktur hukum, termasuk pencegahan atau penegakan hukum, arah kebijakan dalam GBHN tahun 1999 hingga 2004 adalah sebagai berikut. Pertama, menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, dan menghargai hak asasi manusia. 2. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum termasuk Kepolisian Nasional Republik Indonesia untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif. 3. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. Sedangkan untuk budaya hukum, GBHN tahun 1999 hingga 2004 merumuskan arah kebijakan sebagai berikut. Pertama, mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Yang kedua, pemahaman dan penyadaran serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan menegakkan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Kemudian dari tahun 2000 hingga 2011 terjadi perubahan tata urutan perundang-undangan yang memberikan dinamika dalam strukturalitas atau tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Antara lain, yang pertama, TAP MPR nomor 3 tahun 2000, yang dimana urutan pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang, yang keempat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, 5. Peraturan pemerintah, 6. Keputusan Presiden, dan 7. Peraturan daerah. Dan yang kedua Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, yaitu menjelaskan tentang yang pertama, urutan yang pertama yaitu Undang-Undang 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang ketiga Peraturan Pemerintah
yang 4 peraturan presiden, yang 5 peraturan daerah. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa tata urutan perundang-undangan yang pertama yaitu Undang-Undang 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau tadi Perpu. 4 peraturan pemerintah, 5 peraturan presiden, 6 peraturan daerah provinsi, dan ketujuh peraturan daerah atau kabupaten kota. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.